dari kelas D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang saya dapatkan untuk memenuhi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Wati Fatima SPD MPD. Untuk judul karya ilmiah yang saya ambil yaitu peran tenaga farmasi dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas Ile Boleng. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan penyerahan obat. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki peran penting dalam pelayanan ini. Sesuai dengan Persatuan atau Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 bahwa yang mengatur tentang pekerjaan kefarmasian. Namun permasalahan seperti keterbatasan tenaga kefarmasian dan kekurangan kompetensi apoteker sering terjadi, seperti di Puskesmas Ile Boleng, Flores Timur. Karena pandemi COVID-19, penelitian ini di puskesmas tersebut dilakukan secara daring menggunakan metode kajian kepustakaan. Yang berikut ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Ile Boleng, khususnya dalam hal pengelola resep, peracikan, serta penyerahan obat dan informasi obat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi tenaga kefarmasian, terutama apoteker, dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal di Puskesmas Ile Boleng. Yang ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Ile Boleng dalam mendukung penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien. Terus metode penelitiannya, yang pertama ada jenis penelitian dan lokasi, di mana penelitian ini melakukan metode penelitian kepustakaan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan artikel. Proses penelitian yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan database atau Google Scholar serta sumber-sumber lainnya. Penelitian ini berlangsung dari bulan April hingga bulan Mei tahun 2020. Yang kedua, ada subjek dan variabel penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang mengaji peran tenaga farmasi dalam konteks pelayanan kefarmasian di puskesmas. Sementara itu, variabel yang dieksplorasi berfokus pada peran tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang diambil dari hasil kajian pustakanya. Yang ketiga, ada sumber data dan instrumen penelitian, di mana sumber data ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang diambil langsung dari jurnal penelitiannya. Yang kedua, ada data sekunder, yaitu data tambahan dari artikel atau jurnal yang relevan atau referensi lainnya yang mendukung. Terus yang berikut ada instrumen penelitian. Ini berupa dokumentasi atau pengumpulan data dari jurnal atau buku, artikel, atau makalah yang relevan. Yang keempat, ada prosedur dan analisis data. Yang pertama itu prosedur penelitian, di mana melakukan pencarian jurnal penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti melalui Google Scholar. Terus ada menelaah jurnal yang ditemukan secara seksama dengan fokus pada elemen-elemen penting seperti jurnal, abstrak, tinjauan pustaka, dan hasil penelitiannya. Berikut menyusun ringkasan
dari hasil penelitian yang ditelaah, terus menginterpretasikan data yang terkumpul untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan analisis data. Di mana analisis data dilakukan dengan menerapkan metode konteks analisis atau analisis konten, di mana teknik ini mencakup penyusunan, perbandingan, dan penggabungan serta pemilihan data secara sistematis, di mana bertujuan untuk menemukan inti informasi dan penarikan kesimpulan yang bermakna. Yang berikut ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada profil Puskesmas Ile Boleng, di mana Puskesmas Ile Boleng ini berlokasi di Dusun 3, Desa Lamawolo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dengan posisi yang strategis dekat dengan jalan raya, Puskesmas ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatannya. Puskesmas Ile Boleng ini menawarkan pelayanan rawat jalan dan mengawasi 2 puskesmas pembantu, 6 polides, 5 poskesdes, serta dengan 6 sakrades. Kemudian ada fasilitas yang tersedia, mencakup poli umum, mencakup poli balita, mencakup ruang kesehatan ibu dan anak, mencakup ruang keluarga berencana, mencakup unit gawat darurat atau UGD, laboratorium, apotek, dan gudang, serta tenaga kerja di puskesmas ini. Kemudian tenaga kerja di puskesmas ini berjumlah 52 orang, diantaranya terdiri dari dokter umum yang pertama 1 orang, bidan 22 orang, perawat 14 orang, terus ada tenaga kefarmasian yaitu 2 orang, terus sanitarian 6 orang, ahli gizi 2 orang, struktural, dan teknisan medis. Ada juga teknik biomedik masing-masing 1 orang. Terus dukungan manajemen ada 2 orang. Nah, dengan sumber daya manusia yang beragam dan fasilitas yang lengkap, Puskesmas Ile Boleng berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat sekitar. Yang berikut, penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi literatur tanpa melibatkan observasi lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, di mana data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan. Data ini berfungsi untuk sebagai sumber daya utama untuk menganalisis isu-isu yang ada atau yang pada saat diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan ringkasan penelitian sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, sebagai referensi yang berguna. Yang berikut ada beberapa penelitian atau ada beberapa tokoh-tokoh penelitian yang meneliti ini tersebut. Yang pertama yaitu Rati Agraeni. Judul penelitiannya adalah untuk pelayanan informasi di Puskesmas Kecamatan Medan, Kota Medan. Tujuannya untuk mengetahui mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Medan, Denai, Kota Medan. Dan berikut hasil penelitiannya yaitu mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas tidak menemukan ketentuan dan kaidah profesi. Masalah yang ditemukan meliputi kurang lengkapnya etiket dan label pada kemasan obat, serta tidak adanya apoteker di puskesmas. Yang berikut ada penelitian yang kedua, yaitu Puput Widah Prasojo Pribadi Puspita Septie Dianita. Nah, judul penelitian yang dilakukan oleh ketiga tokoh ini yaitu gambaran penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 10 Kota Magelang, di mana tujuan penelitiannya untuk mengetahui gambaran penerapan pelayanan kefarmasian di Puskesmas 10 Kota Magelang. Terus hasil penelitian yang didapat yaitu penyerahan obat telah sesuai dengan pedoman pelayanan kefarmasian dengan presentasi kepatuhan sebesar 68,75%. Dan berikut ada yang ketiga,
Victor Siringoringo dan Stefanus Lucas, terus ada Saria Marsi. Nah, ketiga tokoh tersebut melakukan penelitian dengan judul yaitu tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat tahun 2016, di mana tujuannya untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Cempaka Putih atau Jakarta Pusat. Terus hasil penelitian yang didapat adalah tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian termasuk dalam kategori baik atau B akhir. Terus ada yang keempat, Desi Rizky Fajar, ada Ira Widasari, dan ada Ahyar Siam. Di mana ketiga tokoh ini memiliki tujuan penelitiannya untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan di Puskesmas Tarawong, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018. Nah, hasil yang didapatkan atau hasil yang diperoleh adalah analisis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pemberian obat dinilai kurang, di mana kurang memuaskan. Selain itu, sikap petugas kefarmasian dalam pelayanan resep juga mendapatkan penilaian yang tidak optimal secara keseluruhan, atau pasien merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas farmasi. Terus yang kelima ada dari tiga tokoh juga. Yang pertama Siti Munawaroh, Pratisari, dan Haroni. Dimana tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kelayan Timur atau Banjarmasin, di mana hasil dari total 356 responden yang berpartisipasi didapatkan 43,5% atau setara dengan 155 responden menyatakan puas, dan 54,8% atau 195 responden menyatakan sangat puas, dan 1,7% atau 6 responden menyatakan merasa tidak puas. Berikut ada kontribusi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Leboling. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Nah, kualitas pelayanan kefarmasian diukur berdasarkan tingkat kepuasan pasien yang meliputi aspek pemberian obat, informasi, etik, dan sikap petugas farmasi. Yang berikut hasil penelitian sebelumnya. Ada menurut beberapa tokoh yang meneliti atau yang meneliti karya tersebut. Yang pertama menurut Rati Agrani, yaitu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Denai masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, terutama karena kurangnya lengkap etika dan label obat serta tidak adanya apoteker. Yang berikut oleh Puput Mida dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas 10 Kota Magelang dengan presentase keputusan pasien rata-rata mencapai 71,5%. Terus yang berikut ada Victor Siringoringo dan timnya melapor bahwa tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Cempaka Putih menunjukkan hasil yang baik pada berbagai aspek pelayanan kefarmasian. Yang berikut di Puskesmas Tarawong, Desi Rizky Fajar dan rekan-rekannya menemukan bahwa pelayanan kefarmasian dinilai kurang baik, terutama dalam hal pemberian informasi, etiket, dan sikap petugas farmasi. Yang berikut Siti Munawaroh dan rekan-rekannya menyampaikan bahwa kepuasan pasien di Puskesmas Kelayan Timur terbagi menjadi 43,5%, di mana merasa puas, dan 54,8% sangat puas, dan 1,7% tidak puas. Nah, yang berikut standar pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian saat ini berorientasi pada pasien, di mana dengan pendekatan asuhan atau kefarmasian, farmasi dituntut untuk meningkatkan interaksi dengan pasien
atau memberikan informasi obat dan membantu penggunaan obat demi keselamatan pasien. Nah, dari hasil kerja ini yang saya temukan ada kesimpulan dan sarannya, di mana kesimpulan yaitu dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan kefarmasian di puskesmas Trenggalek telah memenuhi pedoman yang ditetapkan. Hal ini mencakup penyerahan obat, pelayanan resep, serta penyampaian informasi tentang obat yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Terus ada saran yang pertama, bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini dilakukan secara langsung sehingga lebih mengetahui tentang peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas tersebut. Terus yang kedua, disarankan untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi di puskesmas, terutama terhadap aspek pelayanan obat, petugas pengelolaan obat, terus dapat memberikan informasi yang lengkap, dapat memberikan informasi yang lengkap tentang obat yang diberikan kepada pasien dan tidak mengurangi jumlah obat. Kemudian dapat memberikan etiket dan label yang lengkap pada setiap kemasan obat. Oke, terima kasih. Itulah presentasi karya ilmiah yang saya temukan. Semoga teman-teman semua dapat dipahami, dan jika